biasanya hindarin. Karena M&A itu kebanyakan jadi capital distractor, ngancurin capitalnya dan ngancurin shareholder value. Contoh yang berhasil tuh Disney akuisisi Pixar di 2006. Ya, jadi M&A itu apa? Ketika ini ada perusahaan besar, ya, ini ada perusahaan besar lagi, mereka bisa merger. Atau ada perusahaan besar, lihat perusahaan yang kecil yang bisa jadi saingannya, atau yang bisa sinergi dalam bisnisnya, dia caplok untuk diakuisisi. Tapi dari sekian banyak yang berhasil nih sebenarnya dalam sejarah dunia ya, kebanyakan yang gagal melakukan M&A ini. Nggak banyak yang berhasil ya. Bisnis yang besar yang bisa retain shareholder value itu nggak banyak yang melakukan M&A secara konsisten dan berhasil terus. Contoh, banyak yang biasanya banyak gagalnya dulu baru justru berhasil. Microsoft tuh tahun 2013 dia akuisisi Nokia dan itu ya kita tahu lah gagal total. 2016 dia akuisisi LinkedIn dan juga sekarang OpenAI yang berhasil. Tapi kebanyakan dari yang diakuisisi sama Microsoft ini jadi kegagalan total. Dan ini 2013 ketika Microsoft itu acquire Nokia, itu ngehancurin banyak sekali shareholder value. Dibanding dia melakukan yang keempat nanti yang gue membahas capital allocation ini. Jadi kalau tanya, lu prefer perusahaan yang seperti apa? Yang fokus di growth capex, R&D advertising, atau justru yang suka M&A? Gue akan jawab, gue suka perusahaan yang udah pasti, dia growth capexnya. Misalnya perusahaan seperti H&M, ya. Itu gue suka banget, cepet banget. Ketika COVID malah, orang kan pada takut buka outlet. Tapi ketika COVID, dia lihat itu sewanya murah, dia hajar, buka sehari satu. Gue suka tuh perusahaan yang seperti itu. Jadi preferensi pribadi gue biasanya avoid bisnis yang heavy-nya justru di M&A. Menurut gue tuh artinya biasa mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan dengan capitalnya. Nah, dan capital allocation yang keempat atau terakhir, ya ini jadi secara fundamental. Memang cuma ada 4 cara, ya tidak ada cara lain. Cara terakhir adalah antara share buyback atau dividen ke pemegang saham. Jadi uang sisa yang udah tidak bisa ke growth capex, ya, misalnya Holy Wings sudah tidak bisa buka outlet lagi, sudah tidak efisien untuk buka outlet lagi, itu bisa dibagikan ke para pemegang saham. Kalau udah TBK itu bisa buyback ya, dibeli di pasar lagi sahamnya, atau dibagikan secara dividen. Nah, ini kalau di luar negeri